Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukti Nadifa Tazkiyah. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan limpahan pahala bagi yang membaca dan yang menyimaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne of Pondokku dan Mars At-Taqwa yang akan dipimpin oleh Ukti Dafira Naila dari kelas 5. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat pengasuh pesantren Darul Aitam Al-Hawi Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Syahab. Yang terhormat penasihat Yayasan Pesantren Modern At-Taqwa Ustadz Haji Ujang Rifai SAG MPD. Yang terhormat Biro Pengawas Pesantren Modern At-Taqwa Ustadz Abdul Rozak SIP. Yang terhormat Biro Litbang Pesantren Modern At-Taqwa Al-Habib Haikal Al-Aidus LCMA. Yang terhormat seluruh Dewan Guru, staf dan pegawai Pesantren Modern At-Taqwa. Yang terhormat seluruh santriwati. Yang terhormat Kepala Asrama, Kepala SMP, Kepala SMA Pesantren Modern At-Taqwa. Dan yang saya hormati seluruh santriwati Pesantren Modern At-Taqwa. Perkenankan saya Naifa Gaisani selaku Ketua Pelaksana mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Isra Miraj ini. Semoga segala bentuk usaha dan kebersamaan kita dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, peringatan Isra Miraj merupakan peristiwa penting yang mengajarkan kita tentang makna ketaatan dan keistimewaan sholat sebagai tiang agama. Melalui kegiatan ini, kami berharap kita semua dapat mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan keimanan serta memperbaiki kualitas ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pesan singkat, yaitu Isra Miraj tidak hanya perjalanan Nabi, tetapi juga panggilan bagi umatnya untuk semakin dekat kepada Allah melalui salat dan dijaga dalam keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ukhti Anissa Fadilah dari kelas 5. Kepadanya dipersilahkan. Pada tahun ketika cahaya senggan singgah, Khadijah, penopang jiwa dan saksi wahyu pertama, telah kembali ke sisi Tuhannya. Belum kering luka itu, Abu Thalib pun dipanggil pulang. Pelindung terakhir di tengah badai kebencian. Kini Muhammad berdiri sendiri, tanpa tameng selain doa, tanpa sandaran selain sabar yang tak terbatas. Inilah tahun kesedihan, saat cinta direnggut dan perlindungan dilepaskan. Namun iman tetap tegak seperti gunung yang tak runtuh oleh angin.
di Mekah, kata-kata berubah menjadi hinaan. Tawa menjadi duri yang melukai hati. Ia berjalan dengan langkah tertunduk, bukan karena kalah, melainkan karena hatinya terlalu luas untuk membalas. Di Taif, harapan disambut penolakan. Langkah dibalas luka. Namun, dari bibirnya tak lahir kutukan, hanya doa. Ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, maka segala derita adalah ringan. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, Engkau dihina di bumi, namun dimuliakan di langit. Maka pada malam yang diselimuti rahasia ilahi, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus ruang dan waktu dalam kedipan kasihnya, hingga sampailah ia pada batas tertinggi Sidratul Muntaha. Salat pun diturunkan sebagai hadiah bagi yang letih di bumi, sebagai jalan pulang bagi yang terluka. Lalu ia kembali ke bumi, membawa cahaya di dada untuk membimbing umat hingga akhir zaman. Kini namamu kembali dicela, namun sejarah telah memberi jawaban. Yang menghina akan tenggelam oleh waktu, yang mencintai akan bangkit bersamamu. Wahai Rasulullah, Engkau diuji dengan kesedihan, namun Engkau menjawabnya dengan kesetiaan. Semoga kami kelak dikumpulkan di bawah panji syafaatmu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali amma ba'd. Ma'asyal hadirin wal hadirat yang sangat kami muliakan, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Ustadz Abdul Razak
beserta seluruh keluarga pesantren modern At-Taqwa. Kita doakan beliau dan keluarga besarnya diberikan kesehatan, Allah berkahi kehidupan mereka semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ujang Ar-Rifai, kita doakan juga beliau semoga panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat beliau digobol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami muliakan para asatidzah, para guru, Pak Kepala Sekolah, Ibu Ketua Asrama, dan semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada antum-antum sekalian. Dan juga tidak lewat yang kami muliakan sahabat saya, kakak saya, akhina fillah, Al-Ustadz Haikal bin Hussein Al-Idrus. Kita doakan juga guru kita Ustadz Haikal, semoga panjang umur, sehat afiah, Allah kabul segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya, hadirin hadirat, sebenarnya saya hadir di sini tidak lain dan tidak bukan itu jebakan beliau ini. Jebakannya Ustadz Haikal. Karena memang tidak ada niat sih ada ya. Karena mungkin kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan saya pernah lewat di depan sini, depan masjid tuh yang di depan. Dan saya makan sama istri saya, persis ada rumah makan tuh di depan masjid. Saya makan di situ Habib. Makanya saya engah ini ada masjid At-Taqwa. Sampai saya tanya sama penjaga warung, ini pesantren? Saya bilang, iya pesantren At-Taqwa katanya. Tapi yang bikin saya hadir ngisi ceramah, ngisi hikmah di sini, nggak ada niat. Ini semuanya berkat jebakan beliau ya. Karena saya mau ngundang beliau, Ustadz Haikal, untuk ceramah di kampung saya, Pondok Rajak Cibinong. Ada satu musola, kami ngajar di sana. Memang ingin mengadakan Isra Mi'raj Habib Ustaz. Dan saya kepingin betul Ustadz Haikal yang ngisi. Kepingin betul. Saya hubungi beliau, Ustadz Habib, insya Allah acara tanggal 7 Februari antum bisa ngisi, bisa Beb. Tapi dengan satu syarat katanya, antum ngisi di pesantren At-Taqwa. Ini kan jebakan Ustadz ya. Ini namanya jebakan ini. Syaratnya itu, beliau bisa hadir kalau saya ngisi, mau tidak mau, suka tidak suka, nervous atau tidak, saya harus ngisi di sini. Doakan biar saya nggak nervous Habib Ustadz di sini ya. Masya Allah, solehah ini luar biasa. Cerita boleh Dek, cerita boleh. Sebenarnya saya kenal Ustadz Haikal ini belum lama Ustadz Abdul Razak. Belum lama saya kenal beliau. Ya, saya bulan November tahun 2025 kemarin saya berangkat umroh. Kebetulan pembimbing kami Ustadz Haikal. Ya, pembimbing kami Ustadz Haikal. Saya berangkat umroh kurang lebih 12 hari. Benar Beb? Kurang lebih 12 hari. Dari 12 hari itu saya kagum sama Ustadz Haikal. Dan ini tidak saya buat-buat. Makanya saya jujur, saya ngebet mau Ustadz Haikal ngisi di kampung saya karena kekaguman saya sama beliau. Saya nih maaf banget, maaf. Ini bukan saya tazkiyatun nafs atau ananiyah, tidak. Saya suka fan ilmu fiqih dan fan ilmu nahu dan fan ilmu tasawuf. Saya suka nutale, ngulang-ngulang pelajaran saya dalam fiqih, dalam nahu, dan juga dalam tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada babus sabar. Ya, kalau kita buka di kitab-kitab tasawuf itu ada babu as-sabar, bab sabar.
Selama ini saya belajar teori saja. Ini jujur. Bahkan mungkin saya belum bisa sabar. Saya di pondok pesantren, saya punya anak itu kurang lebih ada 23 Habib sekarang. Ustaz, ada 23 di pondok kami. Itu aja udah nguras kesabaran saya itu 23 doang. Tapi di perjalanan saya umrah 12 hari ini, saya banyak belajar dengan Ustadz Haikal. Beliau sabar luar biasa. Ini kita sebelum kita masuk ke tema, saya sedikit pengen ceritain. Sabar banget. Ada satu waktu saat ketika kita lagi di Mekah, kita pengen berangkat city tour, muter-muter kota Taif. Ustadz Haikal bilang di grup, jam 7 kumpul. Kita berangkat jam setengah 8. Saya lihat, saya bilang istri saya, kita jam 7 harus sudah turun dari hotel, kita tunggu di depan. Karena memang bis lewat di depan hotel kita. Saya tunggu jam 7. Jam 7 lebih 5 menit datang bis. Saya masuk ke bis. Tahu deh, ketika saya duduk di bis, berangkatnya itu jam 9 lewat. Jam 7 saya masuk bis, berangkat jalan ke Taif itu kurang lebih jam 9. Itu sudah ada Ustadz Haikal di dalam. Karena nungguin ada satu rombongan, 7 orang atau 8 orang gitu. Saya bilang sama Ustadz Haikal, Habib, tegur dong. Ini ganggu tur kita. Sedangkan kita pengen abis ini kita i'tikaf di Masjidil Haram. Kata Habib Haikal, tenang aja Bib, bawa santai aja. Dan itu saya bilang, ya Allah, emang mungkin sayanya yang kurang sabar memang. Habib Haikalnya luar biasa, sabar, tenang. Dan ini kejadian bukan hanya di Mekah, di Madinah pun begitu. Janjian jam 7, jalannya jam 9. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sama rombongan itu. Selalu menampilkan senyum apa segala macam. Dan itu yang bikin saya kagum, dan itu yang bikin saya ngebet, dan itu yang bikin saya duduk di tempat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, nervous atau tidak. Mau tidak mau, saya harus duduk di sini biar Ustadz Haikal datang ke kampung saya untuk mengisi hikmah di kampung saya. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana tadi qari'ah kita sudah membaca ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat Isra. Kalau tentang Mi'rajnya ada di dalam kitab hadis. Salah satunya kitab hadis Sahihul Bukhari disebutkan di situ. Makanya para ulama mengatakan orang yang mengingkari Isra itu hukumnya keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mengingkari satu ayat di dalam Al-Qur'an. Man ankara ayatan au suratan au qissatan au hukman minal Qur'an faqad kafar. Siapa orang yang mengingkari satu ayat di dalam Al-Qur'an, atau satu surat di dalam Al-Qur'an, atau satu kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, atau satu hukum yang ada di Al-Qur'an, maka orang tersebut keluar dari agama Islam alias kafir. Ada misal satu orang bilang, kenapa sih mencuri itu dipotong tangannya? Saya ingkar, keluar dari agama Islam. Karena dia mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran. Allah bilang tentang pencuri itu, as-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Diingkari itu, dia keluar dari agama Islam. Atau cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi misalnya. Ada orang gak percaya, wah masa orang tidur ratusan tahun
Nggak mungkin. Maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Karena mengingkari kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Atau mengingkari ayat. Ada ayat di dalam Al-Quran, alif lam mim. Kenapa sih pakai alif lam mim aja? Misal ada orang seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam. Ini kalau mengingkari Al-Quran. Namun kalau mengingkari hadis, hukumnya fasik. Maka orang yang mengingkari mi'rajnya Nabi Muhammad, faqad fasak. Dia telah fasik. Dia fasik. Karena mengingkari hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita ingin berbicara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebelum itu semua kita harus tahu sih kapan sih Isra Mi'raj dan mengapa ada Isra Mi'raj itu. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Di tahun keberapa? Ayo adik-adik ada yang bisa jawab? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 minan nubuwah. Dari kenabian. Dan mengapa terjadi Isra Mi'raj? Ini pertanyaannya. Kenapa sih Allah hadiahkan Nabi Isra Mi'rajnya? Mengapa itu menjadi hadiah untuk Nabi Muhammad SAW? Jawabannya ada di kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Karangan ulama Mesir, Habib. Kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Salah satu faktor utama adanya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah tasliyah, bentuk untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Itu faktor utamanya. Faktor utamanya untuk menghibur Nabi. Pertanyaan lagi, kenapa Nabi dihibur? Karena di tahun sebelumnya Nabi sangat sedih sekali. Ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang sangat membantu beliau. Yang sangat menolong beliau. Yang sangat menjadi tameng beliau. Dua orang. Yang pertama istri beliau, Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua, Sayyiduna Abu Talib. Saya katakan dengan tegas, Sayyiduna Abu Talib. Ada yang mengatakan, Habib, Abu Talib kan tidak masuk Islam. Abu Talib tidak beriman dengan Nabi. Kata siapa? Abu Talib tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Abu Talib dengan jelas beliau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan dengan tegas. Karena mohon maaf adik-adik, biar adik-adik tahu ini. Dari generasi ke generasi, sampai sekarang, dari tahun 60-70 Hijriah sampai saat ini, banyak sekali yang memfitnah kedua orang tua Nabi dan paman Nabi Abu Talib. Ini saya sampaikan. Sampai sekarang, banyak sekali yang mengatakan orang tua Nabi tidak masuk surga. Artinya masuk ke dalam neraka. Pamannya Abu Talib, pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Abu Talib tidak beriman, tidak masuk Islam, alias di neraka. Dari generasi ke generasi, fitnah ini terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan ditulis di kitab-kitab, dicatat. Ada ayat, contoh, ada ayat Allah bilang, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik meskipun mereka qarabah yang sudah jelas bahwa mereka itu bagian dari penghuni neraka. Ayat ini dikatakan oleh pemfitnah ini, ayat ini turun untuk Abu Talib. Saya katakan dengan tegas, Ahlus Sunnah wal Jamaah
Mereka meyakini dengan dalil-dalil yang akurat bahwa Abu Talib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita panggil Sayyiduna Abu Talib dengan panggilan Sayyiduna, sebagaimana kita memanggil sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada satu kitab, Dek. Nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Insya Allah kapan waktu bakal dibuka pengajian khusus oleh Ustadz Haikal di sini. Karena mohon maaf Habib, Ustadz, fitnah-fitnah ini harus kita bantah. Nggak bisa kita diamkan. Kita sebagai pecinta Nabi, pecinta sahabat-sahabat Nabi, pecinta keluarga Nabi, harus menjadi tameng yang kuat buat mereka. Kalau bukan kita, umatnya Nabi, berharap dari siapa kita mengharapkan itu semua? Kita sebagai umat Nabi harus menolong dan mencintai Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ada kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Nama kitabnya aja Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Karangan As-Sayyid Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar di Mekah saat itu. Guru dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Maulid Simtud Durar, guru daripada guru Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ngarang kitab itu, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Di situ semuanya lengkap dalil-dalil yang mengatakan bahwa Abu Talib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lengkap sekali. Dari hadisnya, dari ayat Al-Quran yang ditafsir oleh para ulama, hadis-hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari, yang disyarahkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, semua disebut di situ. Salah satunya saya sebutkan di sini, bahwa tanda berimannya Abu Talib adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Beliau bilang, Imam Ibn Hajar, wahai orang-orang yang menyudutkan Abu Talib, ini kalimatnya, wahai orang-orang yang menyudutkan Abu Talib, tidaklah kalian melihat Abu Talib menolong Nabi, Abu Talib melindungi Nabi, rela dikepung di dalam syi'ib 3 tahun. Jadi dulu di zaman Nabi itu, Nabi pernah husira, dikepung, diboikot. Keluarga Bani Abdul Muttalib, Banu Hashim tidak boleh berdagang. Nggak boleh ada yang jual beli sama keluarga Banu Hashim. Tidak boleh. Sama orang Quraisy diboikot tuh Banu Hashim. Di satu syi'ib. Diboikotnya bukan sebulan. Diboikotnya bukan 2 bulan. Bukan 3 bulan. Bukan 6 bulan. 3 tahun diboikot. Sampai Nabi saat itu makan rerumputan. Disebutkan di dalam sejarah itu. Di kitab sejarah manapun, kitab sirah manapun, di kitab Syifa, di kitab Rahiqul Makhtum, di kitab manapun disebutkan tentang Nabi diboikot. Tahu gak, Dek? Yang ikut diboikot itu siapa? Salah satunya Abu Talib. Abu Talib yang ikut. Kalau Abu Talib tidak beriman dengan Nabi, mau ngapain dia ikut capek di situ? Tinggal dia bilang ke orang Quraisy, saya tidak beriman dengan agama Muhammad. Saya tidak percaya dengan Muhammad. Pasti orang Quraisy bebasin Abu Talib. Tapi nyatanya apa? Nyatanya
kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau ikut dikepung, diboikot selama 3 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja. Kata Imam Ibn Hajar, beliau bikin syair untuk memuji Nabi Muhammad dan juga agamanya Nabi Muhammad. Dan syair ini disebutkan di dalam kitab yang paling sahih, Sahihul Bukhari. Di kitab Sahihul Bukhari, As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Syairnya Abu Talib disebut, wa abyadun yustasqal ghamam biwajhihi thimalul yatama ismatun lir aramili, wa abyadun yustasqal ghamam biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Ada syair yang lain dari Abu Talib yang disebut juga di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Wallahi lan yasiluhu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dikatakan oleh Abu Talib, ini Abu Talib yang orang-orang pemfitnah ini mengatakan Abu Talib tidak beriman dengan Nabi. Apa kata Abu Talib? Wallahi, demi Allah, lan yasiluhu ilaika. Pakai kalimat lan di situ. Yang belajar nahu faham nih ada lan. Enggak mungkin berarti. Lan yasiluhu ilaika bijam'ihim. Demi Allah, mereka orang-orang Quraisy, mereka orang-orang yang mengganggu Nabi, tidak mungkin bisa sampai kepadamu wahai Muhammad untuk mengganggumu meskipun mereka dalam kelompok yang besar. Bijam'ihim. Sampai kapan? Hatta wassada fit turabi dafina. Sampai saya diletakkan di dalam kubur sebagai orang yang sudah mati. Selama saya hidup, saya tidak akan biarkan orang mengganggu Nabi. Coba adik-adik fikirkan. Ada orang yang begini yang tidak beriman dengan orang tersebut. Ini kalimat ini murni karena kecintaan Abu Talib dengan Nabi Muhammad. Murni itu. Dan diteruskan oleh Abu Talib. Walaqad alimtu. Dan saya tahu betul bi anna dina Muhammadin, bahwa agamanya Nabi Muhammad min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agama bagi manusia. Kalau bukan orang yang beriman, terus siapa yang bisa ngomong seperti ini? Kalau orang-orang mengatakan dari generasi ke generasi bahwa Abu Talib tidak beriman dengan Nabi, min ahlin nar. Kok bisa ada orang min ahlin nar bicara seperti ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bicara seperti ini. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya tahu betul bahwa agama Muhammad sebaik-baik agama bagi manusia. Kalau bukan orang yang beriman, terus orang mana lagi? Orang Pondok Rajak yang ngomong. Ya nggak mungkin, bahasa Arab aja susah pada ngomong. Orang Cibinong yang ngomong. Kayak saya nih orang Cibinong, kan nggak mungkin. Ini murni pembicaraan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya adik-adik yang solehah ini, yang cantik-cantik, yang manis-manis,
nanti adik bakal keluar dari sini, adik bakal mungkin ada yang jadi ustazah, mungkin ada yang jadi orang-orang besar nantinya. Ingat prinsip hidup di dalam ahli sunnah wal jamaah. Cintai Nabi Muhammad, cintai sahabat Nabi, dan cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu prinsip hidup. Kalau ada yang mengatakan, ibu bapaknya Nabi di neraka, kata siapa lu? Gituin. Lu kata siapa? Ibu bapaknya Nabi di neraka. Lah lu bisa selamat berkat Nabi. Bagaimana Nabi gak selamatin ibu bapaknya? Wa ibu bapaknya Nabi min ahlil fatrah. Dari kekosongan Nabi dan Rasul saat itu. Setelah Nabi Isa, tidak ada Nabi sampai Nabi Muhammad. Disebutkan oleh para ulama kurang lebih 500 tahun itu. Kekosongan Nabi. Namanya fatrah. Dan ibu bapaknya Nabi hidup di zaman fatrah itu. Min ahlil fatrah. Allah bilang di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mungkin mengadab satu kaum, satu orang, sampai kami utus utusan kami. Itu Allah yang bilang. Nah sedangkan ibu bapaknya Nabi hidup di zaman fatrah. Yang gak ada Nabi, gak ada Rasul. Bagaimana mau diadab? Sedangkan gak ada penuntun di sana. Itu satu. Dan banyak dalil yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan kepada adik, Abu Thalib gak beriman. Kata siapa lu? Lu kata siapa? Saya yakin bahwa Abu Thalib adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita gak bisa dibodohin. Gak bisa dibegoin sama orang-orang. Kita udah tahu, oh iya. Sayyiduna Abu Thalib adalah bagian dari orang yang beriman dengan Nabi. Kalau saya pengen pretelin, panjang. Waktunya tidak cukup. Maka nanti saya serahkan kepada Ustadz Haikal untuk melanjutkan. Di momen-momen berikutnya. Itu kitab bagus sekali. Menghilangkan pikiran-pikiran yang kurang baik kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini bagian dari hikmah Isra Mi'raj. Ini bagiannya. Bukan sekedar kita tahu bahwa Abu Thalib termasuk orang yang beriman dengan Nabi. Bukan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah jaga mulut. Kalau kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa nih, jaga mulut kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak punya ilmu, diam. Kamu nggak tahu itu, diam. Nanti pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Dan hadis ini masyhur sekali. Masyhur sekali. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apa artinya? Muslim yang baik. Muslim sejati. Muslim yang ingin mengikuti Nabi Muhammad. Siapa mereka? Yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim yang baik. Muslim sejati seperti itu. Tidak mengganggu orang lain. Guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Beliau pengarang fikih tahawulat. Wa alhamdulillah saya ngambil ijazah sama beliau di Hadramut waktu saya belajar di sana. Saya ikut daurah beliau 2 kali tentang fikih tahawulat. Apa Habib fikih tahawulat? Fikih tahawulat ini menjelaskan asyaratis sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat.
Kenapa harus dijelaskan? Karena di dalam hadis kedua di dalam Arba'in Nawawi, tahu kan? Hafal gak nih hadis Arba'in Nawawi? Ada yang hafal? Bisa disebutkan hadis Arba'in Nawawi yang kedua? Ayo tunjuk tangan. Berdiri. Hadis Arba'in Nawawi yang kedua. Dilanjut boleh, dilanjut. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, itu menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Satunya apa? Nabi ditanya, matas sa'ah. Kapan datangnya kiamat ya Rasul? Apa jawabnya Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, kata Nabi. Artinya sama-sama gak tahu kita. Yang nanya lagi. Wa ma amaratuha. Kalau memang kamu gak tahu datangnya kiamat, terus apa tanda-tandanya? Akhirnya Nabi kasih tahu, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dari hadis ini terciptalah fikih tahawulat. Karena disebut sama Nabi. Kalau tidak penting, nggak mungkin disebut. Kalau tidak penting, Dek, tidak mungkin disebut tanda-tanda kiamat. Sama Nabi. Karena itu penting, Nabi sebut. Dan sahabat menyampaikan ke tabi'in. Tabi'in menyampaikan ke tabi'in sampai saat ini. Sampai ke kita. Kita tahu tanda-tanda kiamat. Dan guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, itu beliau lebih meluas lagi tentang asyratus sa'ah. Menjelaskan tentang itu. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu namanya asasul Islam. Pondasi Islam. Yang pertama, pondasi agama, maaf. Pondasi agama yang pertama al-Islam. Kedua al-iman. Ketiga al-ihsan. Keempat amaratus sa'ah. Ini kata beliau. Guru saya bilang begitu. Asasuddin, arkanuddin, itu ada 4. Yang kita tahu kan ada 3. Ya. Yang kita tahu ada 3. Arkanuddin salasatun. Al-awwalu arkanul iman. Arkanul Islam. Al-thani arkanul iman. Al-thalith al-ihsan. Ditambahin satu lagi sama beliau. Amaratus sa'ah. Atau asyratus sa'ah. Karena memang di hadis yang kedua disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi sebut itu. Dan itu penting untuk dijelaskan ke umat. Ala kulli hal. Intinya hikmah Isra Mi'raj ini, saya gak mau panjang lebar. Udah jam 10 ini. Hikmahnya, intinya beliau bilang tentang hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang baik, yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apa maksudnya? Kata Al-Habib Abu Bakar, maksudnya hifdzul lisan minadzam wa hifdzul yad minaddam. Apa yang dimaksud al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih? Yang dimaksud adalah hifdzul lisan minadzam, pakai za, minadzam, wa hifdzul yad minaddam. Apa artinya? Menjaga lisan dari zam. Apa zam? Zam itu caci maki orang. Kalau kamu pengen jadi muslim yang baik, jaga mulut dari mencaci maki orang. Jangan julid sama orang, jangan julid. Tahu julid? Orang gini dikit, ah lo. Jangan. Ini salah satu bentuk hikmah Isra Mi'raj. Di sini temanya keteladanan Rasulullah sebagai bekal etika di era modern. Apa salah satu teladannya Nabi? Nabi tidak pernah mencaci maki orang lain. Ma bu'ithu sabbaban wala la'ana. Saya nggak diutus oleh Allah sebagai orang pencaci maki, kata Nabi. Saya nggak diutus sama Allah sebagai orang pelaknat.
Kagak. Ini keteladanan Nabi. Jaga mulut. Ada orang mungkin julid sama kita, jangan dibalas julid. Jangan. Kamu pengen jadi muslimah yang baik, jaga mulut. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Jangan. Kalau kamu cinta sama Nabi, dan saya berharap kalian nih semuanya bagian dari WWSTCPR. Apa itu? Wanita-wanita solehah takwa calon pendamping Rasulullah SAW. WWSTCPR. Kalau di tempat saya mondok Habib Ustadz, WWSDCPR. Wanita-wanita solehah dalwa calon pendamping Rasulullah. Kalau sini saya yang bikin WWSTCPR. Pengen gak jadi WWSTCPR? Jadi muslimah yang baik. Jangan julid sama orang. Jangan gosipin orang. Itu teladan Nabi atau bukan? Teladan Nabi. Itu akhlaknya Nabi. Nabi gak pernah ngomongin orang. Ada satu orang salah, ada satu orang berbuat kesalahan, Nabi bangun di mimbar. Nabi nggak ngomong, fulan, disebut namanya, nggak begitu Nabi. Atau kalau orangnya nggak ada, itu fulan tuh abis maling. Oh itu fulan tuh abis zina. Kagak, Nabi nggak begitu. Apa yang disebut sama Nabi? Ma balu qaumin yaf'aluna kada wa kada. Kenapa kok nih satu kaum ngelakuin begini dan begitu? Nabi nggak sebut namanya. Nabi nggak pernah nyudutin orang. Nabi nggak pernah julid sama orang. Jaga mulut. Kalau ngomongin tentang sholat dalam Isra Mi'raj, banyak guru-guru yang ngomong. Dan saya yakin wanita-wanita soleha ini nggak pernah tinggalin sholat. Tapi yang penting juga adalah apa? Tadi meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya jangan julid sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, hifdzul yad minad dam. Menjaga tangan dari bunuh orang, ya. Bunuh orang tuh banyak artinya. Ya, beliau mengartikan, menjelaskan tentang hadis ini seperti itu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya hifdzul lisan minadz dzam wa hifdzul yad minad dam. Jadi kita janji nih sama-sama, mulai dari sekarang nggak mau ngomongin orang. Janji nggak boleh gosipin orang, nggak boleh. Kalau mungkin kita kesel, sebel sama teman kita, mending langsung ngomong ke dia. Siapa contohnya, namanya Ayu misalnya, yuk, lo kenapa sih begitu sama gua? Jangan gitu dong, kita temen. Jangan gitu. Kalau kamu gak berani ngomong, taruh di hati. Kalau bisa, maafin Ayunya. Kalau bisa. Kalau bisa. Kedua, jangan julid sama orang. Itu yang paling penting juga. Jangan julid sama orang. Ya. Jaga mulut kita dari hal-hal yang demikian. Kalau kita bisa seperti itu, ya, kita bisa jaga lisan kita, kita bisa mengontrol lisan kita, insya Allah kita bagian dari orang-orang yang menjadi pendamping Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Nggak ada yang nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Dan banyak perempuan-perempuan hebat dari generasi ke generasi. Banyak sekali. Bahkan orang Arab bikin satu kalimat untuk perempuan. Kalimatnya sedikit. Kata mereka, kam min qussatin khairan minal lihyati. Berapa banyak orang yang nggak punya jenggot lebih baik dari orang yang punya jenggot. Maksudnya orang yang nggak punya jenggot perempuan lebih baik dari orang yang punya jenggot. Banyak. Salah satunya Rabi'ah al-Adawiyah. Tahu deh,
Beliau Rabi'ah Al-Adawiyah setiap hari sholawat 500.000 kali. 500.000. Ya Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Tinggi magamnya. Beliau perempuan, bukan laki. Mengalahkan kedudukan para lelaki. Insya Allah anak-anak At-Taqwa ini semuanya jadi orang-orang hebat insya Allah. Jadi itu pesan saya. Hikmah dari kita duduk di sini, hikmah dari Isra Mi'raj yang kita adakan pagi hari ini, kalau kita nggak tahu, diam, jangan ngomong, apalagi tentang sahabat-sahabatnya Nabi. Ya, sedikit saya cerita ini sebagai penutup. Dulu saya ketika belajar di Sukabumi, di pondok saya Darul Habib namanya, saya kurang lebih belajar di sana 8 tahun. Itu saya dengar dari beberapa kawan, dari beberapa teman, katanya orang-orang Hadramut ini tidak manggil Muawiyah dengan Sayyidina karena track recordnya kurang baik. Katanya seperti itu. Kata kawan saya waktu saya mondok. Akhirnya saya bilang, yang benar, benar. Padahal kita tahu sama-sama. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, termasuk sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau Abu Sufyan. Beliau Muawiyah juga dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kata kawan saya, orang Hadramut kalau manggil Muawiyah tidak manggil Sayyiduna. Akhirnya subhanallah saya ditakdirin ke Hadramut belajar di sana. Ketika saya sampai di sana, nggak lama lagi bulan Maulid. Sama di sini sama di sana sama. Kita keliling Maulid di kampung-kampung. Yang ngisi para ulama. Salah satunya guru kita bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang suka ke Indonesia. Ganteng nggak beliau? Banyak dari ulama-ulama di Hadramut saat itu ketika beliau mengisi ceramah, tiba-tiba ada pembahasan tentang Abu Sufyan. Mereka semua para ulama di sana ketika manggil Abu Sufyan ini bukan dengan Abu Sufyan. Dan itu saya dengar langsung dengan kuping saya. Mereka memanggil Abu Sufyan dengan Sayyiduna Abu Sufyan. Beliau memanggil anaknya yang bernama Muawiyah dengan Sayyiduna Muawiyah. Karena mereka bagian dari sahabat Nabi. Kalau memang ada permasalahan di antara mereka, kita orang-orang kecil diem. Mungkin di sini dipelajarin kitab Safwatuz Zubat. Di bab muqaddimahnya disebutkan wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apapun yang terjadi antara sahabat, kita orang kecil diem. Sayyidina Muawiyah pernah perang sama Sayyidina Ali, kita nggak tahu, diem. Sayyidina Ali pernah perang sama Sayyidatuna Aisyah, kita diem, kita nggak tahu. Kita sebagai orang kecil diem. Sayyidina Ali sahabat Nabi, Sayyidatuna Aisyah ibu dari orang-orang beriman, Ummul Mukminin istrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali sahabatnya Nabi, Sayyiduna Muawiyah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Itu pelajarannya. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita kurang tahu, diam. Apapun itu. Apapun. Bukan hanya berkenaan dengan sahabat. Bukan hanya berkenaan dengan keluarganya Nabi Muhammad. Bukan hanya apapun itu. Kalau kita nggak tahu, paling baik bilang apa? Wallahu a'lam. Itu paling baik. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga lisan. Dari ngatain orang, julid sama orang, gosipin orang. Siap? Tadi udah janji ya, siap? Jangan ada lagi di antara kita yang julid sama orang. Jangan gosipin orang, sayang pahala kita. Kita capek di sini ibadah, sholat berjamaah, baca zikir, baca ratib mungkin di sini, baca yasin, baca apa, mengharap pahala, pahala kita habis buat gosipin orang.
Sayang. Kita lagi ngumpulin harta karun. Waktu kita mau hitung harta karun kita habis. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini pesan saya juga ya, kalian beruntung di sini. Mondok di tempat ini, saya baru masuk aja, Masya Allah. Pemandangan yang indah. Ustaz Abdul Razak, Masya Allah, ada ma'had murattab, Masya Allah. Ma'had jamil. Ya, nggak kayak di kita di Pondok Rajak ya, masih berantakan ya. Doain biar kita bisa juga kayak begini ya. Seperti di Attaqwa, Masya Allah. Saya masuk kemari, ma'had murattab. Ma'hadnya rapi. Ya, puun di mana-mana, puunnya tertata, Masya Allah. Ya, ini yang bikin penunjang kita betah di sini. Karena banyak ma'had bagus pelajarannya, tapi mungkin tempatnya kurang baik. Tempatnya kurang rapi. Kurang ditunjang dengan tempat yang bagus. Tapi kalau di sini Masya Allah, saya lihat tempatnya bagus. Dan pelajarannya saya tanya sama Ustadz Haikal juga, Masya Allah. Ya, pelajaran-pelajaran yang dibaca di sini ya banyak dari kitab-kitab salaf. An-Nasaihud Diniyah dipelajari di sini, ya. Habib, benar ya? Masya Allah. Karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Dan juga banyak kitab salaf juga dipelajari di sini. Ya, pelajaran bagus ditunjang dengan tempat yang baik. Ya, insya Allah pada betah di sini ya. Ya. Dan insya Allah jadi WWSTCPR insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Insya Allah perkumpulan kita membawa keberkahan buat kita sekalian. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Insya Allah berkat Nabi Muhammad SAW, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum. Maaf kalau ada salah kata, ya salah ucap, ya itu semua datang dari saya kesalahannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita dengarkan dan yang kita renungkan bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ukhti Rufaidah Hawa dari kelas 5. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru walakal ridho kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujibuna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha aqsal qayat min jami'il khairati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribul mujibu da'wah wa qayadatil hajah. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan nasuha qablal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini, iman kita semakin bertambah, ukhuwah Islamiyah semakin erat, serta dapat meneladani ketakwaan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Moza Rehana Taqwa, selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.